Bayangkan sebuah negara yang selama puluhan tahun dikepung sanksi ekonomi paling berat di dunia, namun tetap mampu mengirimkan ratusan drone dan rudal menembus sistem pertahanan tercanggih di planet ini. Banyak yang bertanya, siapa sebenarnya mereka? Dan dari mana keberanian yang seolah tidak punya rasa takut itu berasal? Apakah ini sekadar nekat atau ada perhitungan ribuan tahun di baliknya? Saat dunia melihat Iran hanya sebagai negara yang penuh konflik, kita sering lupa bahwa di bawah tanah Teheran yang modern terkubur jejak kaki para raja yang pernah memerintah separuh bumi. Bangsa ini tidak melihat diri mereka sebagai pemain baru, melainkan raksasa yang sedang bangun dari tidur panjangnya. Selamat datang di pembahasan mendalam tentang Iran. Hari ini, kita tidak hanya akan bicara soal berita di televisi, tapi kita akan masuk ke dalam mesin waktu. Kita akan melihat bagaimana sebuah bangsa yang pernah menjadi pusat peradaban dunia, kini berdiri tegak menantang arus global. Halo teman-teman semua, senang sekali bisa berbagi cerita lagi. Sebelum kita mulai, pastikan kamu sudah menyiapkan fokus terbaik, karena kisah ini akan mengubah cara pandang kamu terhadap peta kekuatan dunia. Identitas yang sering disalahpahami. Satu hal yang harus kita luruskan di awal, bangsa Iran bukanlah bangsa Arab. Jika kamu menyebut mereka Arab, itu seperti tertukar menyebut orang Jepang sebagai orang Korea. Memang sama-sama di satu wilayah besar, tapi identitasnya sangat berbeda. Nama Iran berasal dari kata Aryanam, yang secara harfiah berarti tanah bangsa Arya. Sekitar 4.000 tahun lalu, leluhur mereka bermigrasi dari Asia Tengah dan menetap di dataran tinggi yang indah namun keras. Bahasa mereka Farsi, secara linguistik justru lebih dekat kerabatnya dengan bahasa Inggris atau Spanyol daripada bahasa Arab. Kamu bisa melihat ini dari struktur bahasa mereka yang unik dan sistem sastra yang sangat puitis. Bagi mereka, menjadi Persia adalah sebuah kebanggaan intelektual. Di saat banyak bangsa di dunia masih meraba-raba sistem hukum, leluhur Iran sudah memiliki sistem administrasi negara yang rapi. Jadi, sejak awal, bangsa ini sudah memiliki rasa bangga yang luar biasa terhadap identitas unik mereka. Mereka bukan sekedar penonton di panggung sejarah. Mereka adalah penulis naskahnya. Pewaris imperium terbesar. Coba ingat-ingat nama Quraisy yang agung atau Cyrus the Great. Di bawah kepemimpinannya, Kekaisaran Achaemenid di Persia menjadi imperium super pertama di dunia. Wilayahnya membentang dari 3 benua, Asia, Eropa, hingga Afrika. Bahkan, Alexander Agung pun sangat mengagumi makam Quraisy karena kepemimpinan yang humanis. Mereka memiliki pasukan elit bernama The Immortals atau pasukan abadi. Dinamakan demikian karena jika satu prajurit jatuh, satu lagi segera menggantikannya, membuat jumlah mereka seolah tidak pernah berkurang. Ini bukan hanya soal militer, tapi soal sistem pendukung yang tidak pernah putus. Mereka membangun Royal Road, sistem pos tercepat di dunia kuno yang membuat informasi bisa sampai dalam hitungan hari melintasi gunung dan gurun. Mentalitas tak terkalahkan dan kecanggihan organisasi ini rupanya tidak hilang dimakan zaman. Inilah yang menjelaskan mengapa secara psikologis bangsa Iran merasa sejajar
bahkan lebih unggul dari kekuatan-kekuatan besar Barat hari ini. Bagi mereka, hegemoni Amerika Serikat hanyalah kejadian kemarin sore jika dibandingkan dengan ribuan tahun sejarah kejayaan mereka sendiri. Persimpangan agama dan budaya. Ketika Islam datang ke tanah Persia di abad ke-7, terjadi sebuah fenomena unik yang jarang terjadi di tempat lain. Alih-alih kehilangan jati diri, bangsa Iran justru menyerap ajaran baru tersebut dan memperkayanya dengan intelektualitas mereka. Ada pepatah sejarah yang mengatakan, bangsa Arab menaklukkan Persia secara militer, tapi bangsa Persia menaklukkan Arab secara budaya. Kita tidak akan mengenal dunia kedokteran modern tanpa Ibnu Sina, atau matematika tanpa Al-Khawalizmi. Keduanya adalah putra-putra terbaik Persia yang karyanya menjadi fondasi bagi universitas-universitas di Eropa selama berabad-abad. Perpaduan antara etos kerja Persia dan nilai-nilai Islam menciptakan ledakan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Pilihan mereka memeluk paham Syiah di kemudian hari juga bukan tanpa alasan. Hal ini menjadi simbol pembeda sekaligus alat politik untuk tetap independen dari pengaruh kekhalifahan besar di sekitarnya. Bagi mereka, menjadi Muslim adalah tentang memperjuangkan keadilan dan perlawanan terhadap penindasan. Narasi tentang kerelaan untuk berkorban yang sangat kuat dalam tradisi Syiah menjadi bahan bakar utama bagi semangat revolusi mereka. Mengapa berani melawan Amerika Serikat dan Israel? Jawabannya adalah akumulasi dari trauma sejarah, geopolitik, dan harga diri. Bagi Iran, intervensi Barat bukanlah teori konspirasi, tapi kenyataan pahit. Ingat peristiwa tahun 1953? Ketika CIA dan intelijen Inggris menggulingkan Perdana Menteri Mossadegh yang demokratis hanya karena beliau ingin menasionalisasi minyak Iran, kejadian itu membekas sangat dalam. Rakyat Iran belajar bahwa kedaulatan tidak diberikan secara cuma-cuma, tapi harus direbut dan dijaga dengan kekuatan militer. Di sisi lain, dukungan mereka terhadap Palestina atau kelompok seperti Hizbullah bukan hanya soal solidaritas agama, tapi soal pertahanan di luar pagar. Iran tahu jika mereka tidak membangun pengaruh di Lebanon, Suriah, atau Yaman, maka musuh-musuh mereka akan mendekati perbatasan mereka sendiri. Mereka tidak takut terisolasi secara diplomatik, karena dalam sejarahnya, bangsa Iran memang terbiasa berdiri sendiri di tengah kepungan musuh. Bagi mereka, lebih baik hidup dalam sanksi dengan kepala tegak daripada hidup makmur namun dalam kendali bangsa lain. Pada akhirnya, memahami Iran adalah memahami sebuah bangsa yang memiliki memori kolektif sebagai penguasa dunia. Mereka bukan negara baru yang sedang mencari identitas. Mereka adalah raksasa tua yang sedang mencoba kembali ke tempatnya di panggung sejarah dunia yang kompetitif ini. Dinamika yang kita lihat sekarang, perang drone, diplomasi nuklir, hingga ketegangan di Selat Hormuz, semuanya berakar dari sejarah panjang harga diri sebuah bangsa Arya. Mereka tidak ingin menjadi musuh dunia, tapi mereka juga tidak akan membiarkan dunia mendikte bagaimana mereka harus hidup di tanah leluhur mereka sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menyimak perjalanan panjang ini sampai akhir. Saya sangat ingin tahu pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian keberanian Iran ini adalah kunci kedaulatan yang inspiratif atau justru resiko yang terlalu besar yang membebani rakyatnya sendiri? Jangan lupa berikan dukungan untuk konten ini dengan klik suka dan bagikan jika menurut kalian bermanfaat. Saya pamit, sampai jumpa di kisah sejarah dan analisis menarik berikutnya.